Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik, khususnya berdasarkan pengalaman saya di sekolah saya. Fokusnya adalah bagaimana asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan siswa. Saat ini, sekolah di Indonesia menerapkan pembelajaran tematik sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam satu tema. Pembelajaran tidak lagi hanya menilai hasil akhir berupa angka, tetapi juga proses belajar. Hal ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penerapan nilai-nilai karakter. Dalam konteks tersebut, asesmen autentik menjadi sangat penting karena dapat menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata, bukan hanya melalui tes tertulis. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana asesmen autentik diterapkan dalam pembelajaran tematik. Kita juga melihat manfaat untuk guru maupun siswa, serta dampaknya terhadap hasil belajar. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana instrumen asesmen dibuat dan digunakan untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen autentik merupakan penilaian yang diberikan kepada siswa melalui kegiatan nyata. Jadi, bukan hanya sekedar mengerjakan soal pilihan ganda, melainkan melalui proyek, observasi, penilaian kinerja, dan portofolio. Misalnya, siswa harus membuat produk berupa poster atau laporan pengamatan. Guru dapat melihat kemampuan menulis, kemampuan menyampaikan ide, kreativitas, dan pemahaman materi. Dengan demikian, asesmen autentik memberikan gambaran utuh tentang kompetensi siswa. Di sekolah saya, khususnya di kelas saya, penerapan asesmen autentik dilakukan melalui tema peduli lingkungan. Siswa diberi tugas mengamati keadaan sampah di sekolah, kemudian membuat laporan sederhana. Selain itu, siswa membuat poster mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan. Proses penilaian tidak hanya melihat hasil akhir poster, tetapi juga sikap siswa ketika bekerja kelompok, kemampuan presentasi, serta cara mereka menyampaikan solusi. Seluruh karya siswa dikumpulkan menjadi portofolio yang digunakan untuk melihat perkembangan belajar selama beberapa pertemuan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik sederhana. Misalnya dalam menilai poster, aspek yang digunakan adalah kesesuaian isi, kreativitas, kerapihan, dan kemampuan presentasi. Selain itu, penilaian sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, dan keaktifan juga diamati selama kegiatan berlangsung. Dengan rubrik tersebut, penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten, bukan berdasarkan persepsi semata. Dari penerapan ini, terlihat bahwa siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran karena tugas yang diberikan dekat dengan kehidupan mereka. Siswa menjadi lebih percaya diri ketika harus menyampaikan hasil kerja kelompok, dan kemampuan literasi meningkat karena mereka terbiasa menulis laporan. Guru juga dapat mengetahui perkembangan setiap siswa dengan lengkap, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan asesmen autentik. Pertama, guru membutuhkan waktu untuk melakukan observasi di tengah aktivitas kelas. Kemudian, yang kedua, rubrik penilaian perlu dibuat dengan detail agar hasilnya objektif. Kemudian, yang ketiga, perlu membiasakan siswa untuk bekerja terstruktur. Solusinya adalah menyederhanakan rubrik penilaian, melakukan kolaborasi antara guru dalam penyusunan instrumen,
dan mengarsipkan hasil siswa dalam bentuk portofolio yang dapat dilanjutkan setiap pertemuan. Dari pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tematik karena dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pencapaian belajar siswa. Asesmen ini juga menjadikan proses belajar lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan keterampilan dan karakter siswa. Oleh karena itu, asesmen autentik sebaiknya terus diterapkan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.